Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, kenalan dulu. Namaku Bunga Cinta Dwis Ananda. Nah, di sini aku akan membahas materi tentang conditional sentence. Kalian tahu nggak sih apa itu conditional sentence? Nah, sini aku jelasin. Jadi, conditional sentence disebut juga sebagai kalimat pengandaian. Dari namanya aja udah kelihatan nih, kalau ini tuh kalimat yang berisi kondisi pengandaian dan imajinasi yang belum terjadi karena masih berandai-andai aja. Kalimat ini juga pasti udah nggak asing bagi kalian. Siapa sih di sini yang nggak pernah berandai-andai? Pasti pernah dong. Nah, conditional sentence terdiri dari independent clause dan dependent clause, yang biasanya dimulai dengan kata if atau jika. Independent clause merupakan pusat dari informasi dalam suatu kalimat dan biasanya mengandung poin utama atau biasa disebut dengan induk kalimat. Sementara dependent clause memberikan informasi tambahan atau konteks untuk independent clause atau biasa disebut sebagai anak kalimat. Sebuah kalimat yang terdiri dari kedua klausa tersebut barulah bisa disebut sebagai conditional sentence. Bentuk conditional sentence adalah if clause plus main clause. Kalau kalian perhatiin, if clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya. Sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Conditional sentence memiliki beberapa tipe, yaitu ada conditional sentence type 0 atau zero conditional sentence. Lalu yang kedua ada conditional sentence type 1 atau first conditional sentence. Yang ketiga ada conditional sentence type 2 atau second conditional sentence. Dan yang terakhir ada conditional sentence type 3 atau third conditional sentence. Nah, di sini aku akan jelasin conditional sentence type 1 dan 2. Pertama-tama, aku akan jelasin tentang conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 or first conditional sentence merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkap kondisi yang mungkin terjadi di masa sekarang atau masa depan, dan hasilnya itu realistis. Maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional sentence tipe pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future, alias kalimat yang akan datang. Rumus dari conditional sentence type 1 ini yaitu if plus simple present, simple future, will, or imperative plus verb 1. Nah, contoh-contohnya tuh ada if it rains tomorrow, we will stay at home. Kalau besok hujan, kita akan tetap di rumah. If she studies hard, she will pass the exam. Kalau dia belajar dengan giat, dia akan lulus ujian. Dan ada banyak sekali contoh lainnya. Yang kedua ada conditional sentence type 2 atau second conditional sentence. Nah, tipe ini merupakan kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan kondisi yang kecil kemungkinannya untuk terwujud, namun masih ada harapan. Dalam bentuk kalimat ini, rumus yang digunakan adalah if plus simple past or were, would, could, might, plus bare infinitive. Penggunaan would, could, might berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar sebuah kondisi itu akan terjadi. Contoh kalimatnya ada, if I were rich, I would travel around the world. Kalau aku kaya, aku akan keliling dunia. If they live closer, we would visit them often. Kalau mereka tinggal lebih dekat, kita akan sering mengunjungi mereka. If he were taller, he would join the basketball team. Kalau dia lebih tinggi, dia akan ikut tim basket. Dan ada banyak lagi contoh lainnya. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.